Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, begitu juga buat saudara-saudara yang mengikuti ibadah kebaktian melalui live streaming di channel YouTube HKBP Jalan Lurah. Selamat beribadah. Kita mulai ibadah ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama kami, amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku yang akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 246 ayat
Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-33. Demikian hukum Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin.
dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis di kitab Amos 5, mulai dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Kita membacanya secara bergantian. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan penjelasan warta jemaat kita pada minggu ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Adapun warta kita di hari Minggu di tanggal 17 Juli 2022, yaitu di minggu kelima setelah Trinitatis. Pada minggu ini kita mengambil topik Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari kita sama-sama memperhatikan beberapa warta jemaat untuk yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, 2.2 kunjungan gerejawi. Pada hari ini Minggu 17 Juli 2022 dalam ibadah siang pukul 10.30 WIB, gereja kita akan menerima kunjungan gerejawi dari Pungguan Kor Ama Immanuel, HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu, Bekasi. Mereka akan mempersembahkan lagu pujian pada kebaktian Minggu. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. 2.3 Sermon Week. Sermon Week pada hari Rabu tanggal 20 pukul 19 WIB, yaitu Week 5 di keluarga Sitwade Aritonang, Borusi Barani, alamat Jalan Kukupu Permana, Citerep, Cimahi. Sermon Week di hari Kamis 21 Juli 2022 pukul 19 WIB, yaitu di Week 6 di keluarga J. Togatorop Inang Situa DR Borusiaan yang beralamat di Jalan Simpang nomor 35 RT 3 RW 8 Padalarang. 3.2 Persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 17 Juli 2022 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Juli 2022. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. 5.3 Berita duka. Pada hari Sabtu 16 Juli 2022 yang lalu telah meninggal dunia Ibu Elfrida MP Boru Manurung, istri dari Bapak Sitwawe Simatupang Opung Aron Boru, yang lahir 18 Agustus 1960, tutup usia 62 tahun, dengan alamat di Komplek Lewi Gajah Permai, Jalan Palem nomor 7, RT 4, RW 15, WIK 8. Sebagai tambahan, pada hari ini Minggu 17 Juli 2022 juga dilayani kebaktian masuk pukul 8 WIB. Kemudian di sore hari, yaitu pada hari ini juga Minggu 17 Juli 2022, akan juga dilayani acara melayat dari Huria yang masuk jam 18 WIB atau jam 6 sore. Kemudian dan pada hari Senin 18 Juli 2022 akan dimakamkan di TPU Kerkov Lewi Gajah Cimahi kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.2 Penabisan Sintua. Gereja kita akan melakukan penabisan Sintua, adapun kegiatannya sebagai berikut. Pada hari Senin 1 Agustus 2022 pembinaan bagi calon Sintua dan keluarga. Pada hari Selasa 2 Agustus 2022 pajak konon di Parhalado, yaitu pada saat sermon Parhalado. Pada hari Jumat 5 Agustus 2022 dan kebaktian sekaligus penyerahan toga atau baju parhobas. Pada hari Minggu 7 Agustus 2022 penabisan Sintua
di dalam kebaktian ibadah siang. 5.3 Evaluasi program kerja Huria. Gereja kita akan melaksanakan evaluasi program Huria tengah tahun 2022. Antara lain, yang pertama audit pembangunan dan Huria tengah tahun semester 1 tahun 2022 yang dilaksanakan tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022. Kemudian evaluasi program dan anggaran semester, saya ulangi, evaluasi program dan anggaran Huria semester 1 tahun 2022 yaitu pada tanggal 26 Juli 2022. 5.4 Pertangyangan PPD HKBP Distrik 18 Jabarteng Die. Pertanyaan perempuan se-HKBP Distrik 18 Jabarteng Die akan dilaksanakan yaitu pada hari Kamis 22 masuk pukul 10 WIB sampai dengan selesai, bertempat untuk 1 wilayah regional 1 di Gereja HKBP Resort Cimahi Jalan Lurah Cimahi, 2 wilayah regional 2 mengikuti secara virtual di gereja masing-masing atau secara pribadi melalui streaming YouTube. Adapun acara yang pertama ibadah dengan topik ekonomi Kristen didasarkan pada kasih dan perintah Allah, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Yang kedua ceramah manajemen ekonomi keluarga, pembicara Ibu Tri Widiawati Slamet SE CSP. Yang ketiga adalah Warnasari. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu jemaat kita untuk hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas lu sehati pun tentram.
berdoa. Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, itulah yang memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam kepada kita semuanya. Baik, marilah kita buka Alkitab kita yang menjadi firman Tuhan pada kebaktian pagi hari ini tertulis dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya akan baca firman Tuhan ke tengah-tengah kita pagi hari ini. Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Ayat 10 semua jemaat. "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Membaca dan merenung firman Tuhan pada pagi hari ini, tentu kita akan disuguhkan dulu dengan sebuah pertanyaan. Sebenarnya apa yang kita cari di dunia ini? Sekali lagi saya pertanyakan kepada kita, sebenarnya apa yang kita cari di dunia ini? Pertanyaan ini merupakan sebuah perenungan kepada kita, karena memang banyak orang yang memiliki motivasi dan cara untuk mendapatkan apa yang dia cari di tengah-tengah dunia ini. Tapi saya percaya saudara-saudaraku yang terkasih, pada umumnya kita yang berada di tengah-tengah dunia ini, dan pada umumnya kita yang beribadah pada pagi hari ini, pada dasarnya kita mencari kebahagiaan. Tidak ada orang di dunia ini hidup mencari kesedihan. Tidak ada manusia hidup di tengah-tengah dunia ini mencari penyakit. Pasti di dalam bingkai cara berpikir kita atau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai manusia pasti mencari kebahagiaan. Walaupun sebetulnya ritme kehidupan kita bervariasi, ada kadang-kadang sakit, kadang-kadang kita harus menghadapi pergumulan, kadang-kadang kita mendapatkan kebahagiaan. Tapi itulah ritme kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini.
Saudara-saudaraku, tadi kita mengatakan bahwa pada hakikatnya, pada dasarnya kita sebagai umat Tuhan percaya bahwa kita pasti mencari kebahagiaan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan kebahagiaan ini merupakan sebuah harapan dari setiap orang yang hidup, sehingga banyak orang sebagai cara untuk mendapatkannya. Seperti syair sebuah lagu yang mengatakan, lautan akan kuseberangi, gunung pun akan kudaki, hanya untuk mencari di manakah letak kebahagiaan itu. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin kita sudah pernah mendengarkan apa yang dikatakan oleh pakar psikologi yang bernama Sisinggi ya. Sisinggi itu dia mengatakan bahwa ternyata kebahagiaan daripada manusia itu, atau ukuran kebahagiaan daripada manusia, tiga macam. Saudara-saudaraku, yang disebut dengan physical happiness, di mana dia mengatakan bahwa manusia atau kita merasa bahagia kalau kehidupan kita ini dilengkapi dengan apa yang disebut dengan materi atau apa yang disebut dengan kekayaan yang berlimpah ruah. Kalau ini yang disebut dengan physical happiness, dia merasa bahagia karena dia mendapatkan apa yang dia impikan di dalam kehidupannya, yaitu kekayaan yang berlimpah. Itu enggak masalah bagi kita, saudaraku. Tetapi ada lagi yang kedua yang dikatakan Sisinggi, itu adalah emotional happiness ya. Emotional happiness artinya kita merasa bahagia kalau kita mendapatkan puji-pujian, kalau kita mendapatkan penghormatan, kalau kita mendapatkan sanjungan, kalau kita disambut dengan kata-kata puji-pujian karena kehebatan daripada kita. Artinya kita sudah merasa bahagia ketika kita berada di dalam puji-pujian dan dihormati, bahkan disanjung oleh orang lain. Dan yang ketiga yang dikatakan oleh Sisinggi itu adalah spiritualitas happiness. Spiritual happiness. Dia merasa bahagia kalau hidupnya dekat dengan Tuhan. Dan itu yang paling utama. Tuhan yang paling utama di dalam kehidupannya. Dia yakin kalau dia dekat dengan Tuhan, physical happiness, emotional happiness akan dia raih. Karena dia dekat dengan Tuhan. Spiritualitas happiness ini mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Spirituali, ciri-ciri orang yang hidup di dalam spiritualitas happiness ini adalah hidupnya selalu berpikir positif terhadap orang lain, dan dia akan memiliki hidup yang rendah hati dan menjadi berkat orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, tentu keukuran kebahagiaan yang tiga ini pasti kita cari di tengah-tengah dunia ini. Inilah yang kita lihat dulu dari riwayat kehidupan daripada Zakheus yang ada di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 ini. Bagi Zakheus namanya ini sangat familiar dalam kehidupan kita. Dan Zakheus
ini adalah orang yang kaya. Dia adalah seorang pekerja. Dia adalah pemungut cukai. Kalau dalam istilah sekarang ini, pemungut cukai itu apa sih gitu ya? Dia adalah dirjen perpajakan. Hartanya berlimpah ruah. Mobilnya banyak, rumahnya banyak ya. Tanahnya juga banyak. Tetapi apa yang dia cari ketika dia meraih itu semua? Ya, kita tahu bahwa si Zakheus ini tubuhnya pendek ya, orangnya pendek, dan kita tahu bahwa memang pada zaman Zakheus ini ya, pada zaman Zakheus ini orang-orang Yahudi sangat membenci dia karena dia menarik uang lebih daripada yang seharusnya, dan selain itu dia juga dekat atau bekerja pada pemerintahan Romawi yang notabene pada waktu itu Romawi ini adalah musuh daripada bangsa Yahudi. Tapi disitulah yang disebut dengan si Zakheus ini, dia bekerja sebagai pemungut cukai di pemerintahan Romawi pada saat itu, sehingga dia dibenci oleh orang-orang Yahudi karena menarik uang lebih daripada yang seharusnya. Tadi kita mengatakan, saudara-saudaraku, kalau istilah sekarang ini, si Zakheus ini adalah dirjen perpajakan yang notabene dia yang berlimpah ruah. Saudara-saudaraku, karena tadi kita mengatakan dia mendengar kalau Yesus itu mau datang ke Jeriko. Tadi kita mengatakan bahwa ukuran kebahagiaan itu sesungguhnya sudah ada sama si Zakheus ini. Dia sudah memiliki physical happiness, dia sudah memiliki emotional happiness. Tapi ada yang mau dia raih, satu hal lagi yang belum terdapatkan daripada kehidupannya, yaitu spiritualitas happiness ini. Bagaimana dia meraih ini supaya ukuran kebahagiaan itu dia raih dari kehidupannya. Tubuhnya pendek, dia berlari-lari mencari bagaimana supaya dia berjumpa dengan Yesus. Ketika dia mengetahui peras, dan dia akan mengembalikan yang dia peras itu sebanyak 4 kali. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita tadi melihat bagaimana keinginan daripada Zakheus ini, dia berlari-lari mencari hidup itu. Dia mencari-cari, berlari ya
dia menggali, dia mencari bagaimana supaya ukuran kebahagiaan yang ketiga ini dia raih, dia dapatkan. Dia mau bertobat. Dia tahu bahwa dia adalah orang pendosa. Dia mau merubah hidupnya. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mau merubah hidupnya. Dia mau mentransformasi hidupnya. Dia mau bertobat, bahkan di dalam pertobatannya itu dia mau menyerahkan apa yang dia miliki kepada orang-orang miskin. Bahkan 4 kali lipat pun ketika ada orang yang dia peras akan dikembalikan kepada mereka-mereka yang diperas itu. Walaupun pada saat itu banyak kali tantangan. Lihat dulu Yesus itu, dia sudah pergi ke rumah orang berdosa. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus mengingat apa yang tertulis di dalam Matius 9 ayat 13 itu. Karena di Matius 9 ayat 13 mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang-orang berdosa. Jadi hampir nyambung tadi yang kita baca di dalam Amos 5 ayat 4 sampai dengan ayat 6 ini. Maka di dalam Amos 5 ayat 4 sampai dengan ayat 6 ini yang mengatakan, carilah aku maka kamu akan hidup. Inilah yang dilakukan oleh Zakheus. Dia memang hidup secara fisik. Dia memang hidup secara fisik. Kita memang hidup secara fisik. Tetapi sejauh mana kita mencari Tuhan di dalam kehidupan kita? Sejauh mana saya mencari Tuhan di dalam kehidupan saya? Sejauh mana saudara mencari Tuhan di dalam kehidupan saudara? Sejauh mana kita mencari Tuhan ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini? Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah yang kita lakukan hari ini. Bahwa ada satu lagi yang hendak diraih oleh si Zakheus, yaitu merasa bahagia kalau aku belum mencari Tuhan, kalau aku belum menemukan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, carilah Tuhan di tempat kekudusannya. Carilah Tuhan ketika saudara beribadah. Carilah Tuhan ketika saudara hidup. Carilah Tuhan ketika kita berada di tengah-tengah di mana kita hidup di dalam kesulitan. Carilah Tuhan ketika kita hidup di dalam pergumulan sehari-hari. Carilah Tuhan ketika kita berada di dalam situasi yang tidak mengenakan atau di dalam situasi yang membahagiakan saat ini. Kita harus mencari Tuhan dimanapun kita hidup. Dan itulah yang Yesus lihat dari bingkai kehidupan daripada Zakheus ini. Di mana sikap Yesus yang mengatakan bahwa aku mau menumpang di rumahmu, itu menandakan bahwa Yesus sangat kasih, bahwa Yesus adalah Maha Pengampun terhadap orang yang menyerahkan hidupnya untuk disucikan, menyerahkan hidupnya untuk diobati, menyerahkan hidupnya untuk kesucian diri melalui pengampunan dosa.
Bahkan di dalam firman Tuhan ini, Yesus mau mencari dan menyelamatkan manusia yang hilang. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada begitu banyak manusia yang hilang pada saat ini. Tidak terlepas dari kehidupan orang Kristen yang hilang, yang lost dari kehidupan yang sesungguhnya. Di mana kita bisa melihat ketika ada pergumulannya, maka dia akan pergi mencari kebahagiaan yang sesaat. Itu menandakan kita sudah hilang. Di mana ketika ada musibah yang dia hadapi, dia dia frustasi, bahkan dia mencari kebahagiaan yang sesat. Ada begitu banyak saat ini saudara-saudaraku orang Kristen atau umat Kristen yang ada di tengah-tengah dunia ini, ketika dia merasakan keterpukulan, dia mencari kebahagiaan yang sesat. Dia mencari kebahagiaan yang sementara. Tetapi firman Tuhan hari ini saudara-saudaraku, mari kita seperti Sakeus masa kini, di mana di dalam Sakeus masa kini, Sakeus ini mau memperlihatkan kepada kita, carilah Tuhan bagaimanapun kehidupanmu saat ini, carilah Tuhan karena Tuhan itu mau menghidupkan, mau menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Yesus tidak memandang siapa kita saat ini. Yesus tidak memandang apakah saya berdosa, apakah saudara berdosa. Yesus tidak memandang siapa kita saat ini. Yang pasti kalau kita mencari Tuhan, yang pasti kalau kita datang ke hadirat-Nya, yang pasti kalau kita datang di tempat kemahakudusan-Nya, yang pasti ketika kita mau diampuni melalui doa pengakuan dosa tadi, Yesus datang dan menerima kita. Karena sebagaimana yang dikatakan dalam Yehezkiel 33 ayat 11 yang mengatakan, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi aku menginginkan pertobatannya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, datanglah kepada Yesus. Ketika saudara menghadapi perkara, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi apa yang disebut dengan musibah, datanglah kepada Yesus. Karena Yesus mencari kita, karena Yesus mau menyelamatkan kita. Dia tidak mau kita menjadi hilang. Yesus tidak mau kita menjadi manusia yang hilang, tetapi Dia mencari kita. Maka di mana kita menemukan Yesus itu? Kita menemukan Yesus itu hanya sejauh doa. Kita menemukan Yesus itu di dalam peribadahan kita. Kita menemukan Yesus itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kehidupan kita berlandaskan kehidupan yang suci, maka kita akan menemukan Yesus itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hal ini Yesus mengetahui kerinduan hati kita untuk bertemu dengannya. Dan Yesus pun mengampuni dosa-dosa kita dan menjanjikan keselamatan kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, tadi kita bisa melihat
Bagaimana reaksi daripada Zakheus itu ketika dia merubahkan hidupnya secara totalitas. Dakola di pamangan ibana berubah. Alai adong do reaksi na di bani ibana. Dia sadar aku manusia yang hina. Dia sadar aku manusia berdosa. Dia sadar aku adalah manusia yang penuh dengan kekotoran. Tetapi ketika Tuhan mengampuni dosa-dosanya, ada reaksi yang diperbuat oleh Zakheus, yaitu bahwa dia mau mengembalikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Lapatan nadakolan nato, ya, dan Kristen nato ibana. No accent talking only. Hidup si Zakheus bukan Kristen nato. No accent talking only. Ya. Tetapi hidup Zakheus itu ketika berubah, ada aksi yang diperbuatnya. Hidupnya bukan tong kosong nyaring bunyinya. Tetapi ada reaksi yang dia perbuat. Seperti Zakheus ini yang merubahkan hidupnya lewat perbuatan-perbuatan sehari-harinya. Seperti itulah yang mau dikatakan firman ini kepada kita. Mari kita menjadi Kristen yang penuh dengan aksi. Aksi dalam arti positif, bukan aksi dalam arti negatif. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau saya mau merenung pada pagi hari ini, kalau kita merenung pada pagi hari ini, kita bisa dong melihat bagaimana keletihan daripada parhalado kita, keletihan daripada panitia pembangunan kita saat ini, ya. Kita bisa merasakan bagaimana kecapekan daripada parhalado dan panitia pembangunan menghimbau bagaimana dong gereja kita ini, menghimbau kita jemaatnya bagaimana dong gedung sarana prasarana kita ini. Apakah kita bisa berbuat sesuatu kepada gedung sarana prasarana gereja kita pada saat ini? Kita jangan berhitung-hitung, saudaraku. Kita jangan berhitung-hitung. Molo memang adong dihita boy do taleon otik-otik pe tu pembangunan gedung sarana dan prasarana. Ada aksi yang kita perbuat. Kita bagaikan Zakheus masa kini yang memiliki aksi secara positif. Seperti itulah, seperti aksi daripada Zakheus itulah aksi kita pada saat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah di gereja ini, apakah di pembangunan gereja kita ini, apakah di luar, apakah di rumah, ataukah di tempat di mana kita bekerja, ataukah di mana kita beraktivitas. Ketika kita beriman kepada Tuhan, mari kita mengingat apa yang dikatakan oleh surat Yakobus itu. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi sasautik pita pasatu Tuhan. Itu Tuhan itu hita na mangalehon. Dang tu padita, dang tu perhalado. Tu jabuni Tuhan itu hita mangalehon. Jadi mari kita menjadi Zakheus masa kini yang mengupdatekan imannya kepada Tuhan lewat perbuatannya sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman yang sudah Kau nyatakan kepada kami.
supaya kami menjadi Sakeus masa kini yang mengupdatekan imannya lewat aplikasi kehidupan kami sehari-hari. Engkau begitu baik kepada kami Bapa. Engkau menghadiahi kami satu keselamatan ketika Engkau berada di tengah-tengah salib. Engkau mengatakan bahwa Engkau itu sangat mengasihi manusia yang berdosa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman yang sudah Kau nyatakan pada saat ini. Pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan kepada berita duka cita di mana Ibu Elfrida Boru Manurung, Nyonya Situa Wesi Matupang atau Opu Arum Boru Tuhan sudah berpulang ke tempat-Mu yang kudus. Bapa, hiburkan keluarga yang ditinggal. Bapa, berikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggal. Kami tahu betapa kesedihan daripada keluarga pada saat ini. Kami juga bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Oleh karena itu ya Tuhan, gereja mengadakan pelayanan di tengah-tengah rumah duka Tuhan saat ini. Di rumah duka Dustira. Kiranya Tuhan yang hadir di sana, kiranya Tuhan yang menghiburkan keluarga yang berduka. Dan malam hari juga Tuhan kami akan mengadakan acara penghiburan. Kiranya Tuhan yang hadir pada hari ini di tempat rumah duka di mana Ibu Elfrida Boru Manurung Nyonya Situawe Simatupang Opu Arum Boru disemayamkan. Kiranya jemaat-Mu juga datang menghadiri acara peribadahan itu dan juga acara penghiburan yang akan kami adakan malam hari Bapa. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini juga kami mau berdoa kepada semua perhalado HKBP Cimahi Jalan Lurah, semua panitia pembangunan HKBP Cimahi Jalan Lurah Bapa, supaya kami bergandengan tangan untuk membangun gedung sarana prasarana ini, supaya kami bisa mengkomunikasikan gedung sarana prasarana ini kepada semua jemaat-Mu tanpa terkecuali. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan dengan bantuan-bantuan yang sudah diberikan oleh jemaat-Mu atas dasar imannya, baik bantuan kepada pembangunan atau juga melalui pilun Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan orang yang memberi. Dan kami juga mau menggerakkan semua jemaat-Mu supaya mereka mau membantu pembangunan sarana dan prasarana pada saat ini. Bapa kami yang di surga, biarlah kami menjadi Sakeus masa kini yang bisa mengoptimalkan imannya, yang bisa mengupdatekan imannya lewat perbuatan yang ketika dia menerima Yesus di dalam kehidupannya, dia memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang miskin, apa yang dibutuhkan orang-orang yang terpinggirkan. Oleh karena itu ya Bapa kami yang di surga, berkati seluruh jemaat-Mu HKBP Cimahi saat ini, baik yang memberikan persembahan kepada kantong Tuhan atau memberikan ucapan syukur,
atau memberikan perpuluhan, atau memberikan sumbangan pilun, atau memberikan sumbangan pembangunan, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Mu kepada mereka. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas hari yang Kau anugerahkan kepada kami saat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menopang kami, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan kami, kiranya Roh Kudus-Mu menghibur kami dikala kami menghadapi pergumulan. Roh Kudus-Mu tetap mengayomi kami, Roh Kudus-Mu tetap hadir di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami Bapa, supaya kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan kedatangan tamu kami pada pukul 10.30 nanti dari HKBP Rawalumbu, Bekasi Bapa, di mana mereka beribadah bersama kami pukul 10.30 dan rombongan sudah berangkat dari Bekasi Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati perjalanan mereka, dan kiranya mereka bisa sampai ke Cimahi dengan baik, dan mereka bisa melayani jemaat-Mu lewat puji-pujian yang mereka kumandangkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, urapi kami, tahirkan kami dari dosa supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 383 sambil kita mengumpulkan kolekte persembahan bulanan dan juga persembahan ke kantor pusat HKBP. Sungguh indah kabarmu ya hai, percayalah Yesus Kristus
kita bangkit berdiri. Satu ayat lagi kita nyanyikan, saudaraku. Badai dan gelora laut tunduk padanya. Kini juga badai hati ditenangkannya. Ia yang telah bergumul di Getsemani, mendampingi kita dalam saat yang pedih. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karuniamu, roh dan jiwaku, semua nyawa juga hidupku, harta milikku, semua ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.